Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel komentar supporter bola 62. Teman-teman supporter bola 62 dan pencinta bola. Di video kali ini kembali dan saya akan membahas terkait dengan topik Liga Champion. Ya, jadi kali ini kita akan membahas tentang Liga Champion. Sebelum saya membahasnya, saya ingin mengatakan bahwa memberi semangat kepada para supporter dan para pencinta bola, bahwasanya supporter adalah kunci dari sebuah sepak bola. Tanpa supporter, sepak bola itu tidak akan bergairah. Tanpa supporter, sepak bola itu tidak menarik. Tanpa supporter, sepak bola itu tidak terlihat hidup, dan sepak bola lah yang menghidupkan para pemain. Yang membuat pemain bergairah di lapangan adalah supporter. Dan kita harus bangga menjadi pemain ke-13. Supporter adalah pemain ke-13 yang memberikan dukungan di pinggir lapangan untuk membakar semangat tim-tim kesayangan atau timnas Indonesia yang akan bermain malam ini. Sebelum saya memulai pembahasan saya ingin sampaikan kepada teman-teman supporter bola dan para pencinta bola bahwasanya saya menyampaikan unek-unek saya di channel saya ini bukan sebagai pengamat bola, bukan sebagai analis bola, tapi saya menempatkan diri sebagai supporter. Saya memberikan penjelasan di channel saya ini setelah menonton video-video berkaitan dengan topik ini, kemudian membaca referensi bola, baik media tulis yang ada di berita-berita bola, yang ada di media-media terkenal seperti Detikcom, Bolanet, dan Kompas, dan segala macamnya. Lalu saya rangkum dan saya sampaikan di video ini. Ya, teman-teman sekalian, para pencinta bola dan penggemar sepak bola seluruh tanah air. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas pertandingan. Mungkin teman-teman supporter pernah menyaksikan pertandingan 8 besar Liga Champion ya, yang kemarin, yang baru-baru saja usai, di mana ada 3 tim Spanyol yang lolos ke 8 besar, yaitu Barcelona, kemudian Atletico Madrid, dan Real Madrid. Sementara dari Prancis hanya PSG yang mewakili, sementara dari Jerman ada 2, yaitu Dortmund dan Bayern Munchen, dan di City ada Arsenal dan ada City yang mewakili. Jadi ada 8 tim. Dan kalau kita lihat pertandingannya antara Dortmund dan Atletico, mungkin tidak ada yang menyangka bahwa Dortmund akan membalikkan keadaan setelah kalah di markas Atletico dan membalikkan keadaan di markas mereka. Ya. Dan mereka berhasil mengalahkan Atletico Madrid di markas mereka. Dan ini sangat luar biasa. Kemudian pertandingan antara Bayern Munchen melawan Arsenal. Arsenal di kandangnya berhasil bermain imbang 2-2. Kalau teman-teman melihat, itu pertandingannya sangat luar biasa, tapi Arsenal kemudian tidak mampu memberi kejutan di pertandingan kedua di Bayern Munchen, di Stadion Bayern Munchen, dan akhirnya mereka kalah 1-0. Nah, kemudian di pertandingan lain antara PSG melawan Barcelona, tidak ada yang menduga, bahkan mungkin ada yang menonton channel ini dan mungkin menjadi pendukung fans Barcelona mungkin sudah melakukan euforia kemenangan bahwa Barcelona akan lolos, bahkan pelatih mereka sudah berharap, sudah yakin bahwa mereka akan lolos. Tapi apa yang terjadi ketika bermain di kandang
Barcelona itu sendiri. Kenapa? Mungkin para fans atau supporter dari Barcelona, ya mungkin yang menonton, kalau ada yang menonton silakan di komen. Yang menonton karena di PSG saja, di kandang PSG Barcelona bisa mengalahkan PSG, dan secara matematis berarti Barcelona akan lebih kuat di kandangnya di Camp Nou, tapi nyatanya PSG berhasil membalikkan atau menggagalkan euforia dari para pendukung fans Barcelona itu sendiri dan para pemain. Karena kenapa? Sebenarnya Barcelona cukup bagus pada saat itu. Cuma pemain-pemain Barcelona tidak sabar dalam menghadapi, tidak tenang dalam menghadapi PSG, dan akhirnya ketika Araujo terpancing untuk melakukan pelanggaran, dan disitulah dia mendapat kartu merah. Dan setelah kartu merah itu terjadi, itu berbalik, keadaan berbalik 180 derajat ya. Padahal pada saat itu Barcelona unggul, tapi setelah Araujo yang back andalan Barcelona terkena kartu, terlihat Xavi Hernandez berusaha memprotes wasit dan tidak berupaya memainkan strategi barunya atau plan B ketika dalam posisi seperti itu. Dan mereka yang membuat pemain dan Xavi Hernandez tidak berusaha menenangkan para pemainnya, sehingga apa yang terjadi, Kylian Mbappe dan kawan-kawan berhasil membalikkan keadaan ya di PSG. Dan itu yang terjadi pada saat itu, sehingga PSG kalau kita lihat Kylian Mbappe di pertandingan di kandang PSG tidak bisa berbuat apa-apa, tapi sekarang dia mampu menciptakan 2 gol yang luar biasa, satu dalam titik putih dan satu. Ini persoalan mental pemain Barcelona yang tidak berupaya menjaga mental mereka ketika bertanding di kandang mereka. Kemudian pertandingan lainnya, Manchester City. Banyak yang mengunggulkan Manchester City akan menang karena dia berhasil menahan imbang 2-2 di Real Madrid ya. Ini banyak yang berpikir bahwa Manchester City akan menang di kandang karena apalagi bermain di kandang. Tapi nyatanya Manchester City gagal memanfaatkan peluang itu. Dan lagi-lagi kalau kita lihat pertandingannya berakhir, City terus menggempur habis-habisan sampai perpanjang waktu 120 menit ya, sampai 120 menit, 30 menit, dan City terlihat menggempur. Dan kita lihat bahwa kembali Real Madrid membuktikan diri bahwa dia adalah raja Eropa dan dia punya DNA Liga Champions. Dia punya pengalaman yang lebih besar di Liga Champions, dan itulah yang membuat mereka terlihat tetap tenang diserang bertubi-tubi oleh pasukan Pep Guardiola. Dan yang paling menonjol adalah ketika mereka mampu menaklukkan City lewat adu penalti, padahal penendang pertama mereka yaitu Luka Modric sudah gagal, tapi City tidak mampu memanfaatkannya. Karena menurut saya, teman-teman supporter bola dan para pencinta bola, kegagalan City karena faktor kalah dalam mental, kalah dari segi pengalaman, itulah yang membuat mereka kalah dan terbebani dengan nama besar Real Madrid sebagai rajanya Eropa. Jadi kalau kita melihat dari keseluruhan yang lolos di Liga Champions kali ini, lagi-lagi yang kita sebut liga paling terbaik di dunia, yaitu Liga Inggris, tidak mampu mengirimkan wakilnya ke semifinal. Arsenal gagal, Manchester City gagal.
Dan yang mampu mengirimkan wakilnya ke Liga Champions hanya dari Spanyol satu, Liga Spanyol Real Madrid, kemudian Liga Prancis PSG, dan kali ini Liga Jerman Bundesliga yang mendominasi dengan dua wakilnya Dortmund dan Bayern Munchen. Ya. Lagi-lagi yang kita kenal sebagai rajanya liga di dunia, yaitu liga terbaik dunia, yaitu Liga Inggris, gagal mengirimkan wakilnya. Dan di semifinal nanti pertemuan antara Real Madrid dan Bayern Munchen ini akan menjadi final kebagian atau final terlalu dini. Kemudian kalau Dortmund dan PSG, saya pikir Bampe akan berjuang mati-matian untuk menghadirkan gelar pertama mereka, gelar pertama bagi PSG dan gelar pertama bagi Kylian Mbappe sebagai pemain profesional menghadirkan Liga Champions, apalagi hanya melawan Dortmund. Ya, saya pikir ini liga terbaik dunia dan gagal menghadirkan wakilnya di semifinal Liga Champions, yaitu Liga Inggris, tanpa wakil di semifinal. Lantas pertanyaannya, sebenarnya menurut supporter, liga terbaik itu dari sudut pandang supporter bola dan para pencinta, liga terbaik itu siapa sebenarnya? Apakah Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Prancis, Bundesliga, atau Liga Inggris? Silahkan tulis di kolom komentar. Menurut teman-teman supporter, para pencinta bola, liga mana yang menurut kalian liga terbaik di dunia dan liga terbaik di Eropa? Terima kasih. Sekali lagi saya katakan, saya berkomentar di sini, saya memposisikan diri sebagai supporter, bukan sebagai analis bola atau bukan sebagai pengamat, tapi saya sebagai supporter bola menyampaikan berdasarkan referensi, berdasarkan video yang saya tonton terkait dengan topik ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jika berbeda pandangan dengan apa yang saya katakan, teman-teman supporter punya beda pandangan, silakan di komen, berikan masukan dan sarannya. Dan kita boleh beda dukungan, boleh beda sudut pandang dalam mendukung tim kesayangan kita, klub kesayangan kita. Tapi kita tetap jaga persatuan kita sebagai supporter, jaga persaudaraan. Kita jadikan sepak bola sebagai hiburan, bukan tempat anarkis karena berbeda dukungan dan kalah dalam sebuah pertandingan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan salam supporter dan salam pencinta bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.